Ya, pemirsa, Spesial Dialog masih membahas mengenai Bali Demokrasi Forum ke-7 yang akan diselenggarakan 10 hingga 11 Oktober 2014 nanti. Nah, ke Pak Dino, nanti pelaksanaan Bali Demokrasi Forum kan juga ada negara-negara lain. Sebenarnya tidak hanya Indonesia yang punya isu terkait dengan demokrasi. Nanti juga salah satu pesertanya adalah Tiongkok. Nah, ini bagaimana? Tiongkok itu kan kita tahu bahwa ya penerapan demokrasi di sana ya menurut penilaian kita belum berjalan sesuai dengan, mungkin kalau dibandingkan Indonesia masih jauh lah Pak. Ya, memang ini perbedaan antara BDF dengan yang tadi saya sampaikan yang dulu dilakukan Amerika Serikat, Asia Pacific Partnership for Democracy. Kalau yang Amerika itu anggotanya harus negara demokrasi tok, yang non demokrasi dan lain sebagainya nggak boleh ikut. Gitu. Kalau kita bilang enggak, gitu, kita pendekatan yang berbeda. Siapapun dan apapun sistem politiknya bisa ikut, asal kita tema pembahasannya adalah mengenai demokrasi. Nah, jadi dengan ini isyarat bahwa Tiongkok pun mereka mulai melirik ke demokrasi atau bagaimana? Ini kalau menurut orang Tiongkok sendiri kan bahwa sistem politik mereka juga demokratis. Jadi istilah demokrasi itu kan tanda kutip tuh berbeda-beda. Semua orang mengakui bahwa ada negara yang namanya kan Democratic Republic of ini dan itu gitu ya. Gitu. Jadi dengan gitu memang karena kategorinya terbuka, Tiongkok masuk waktu itu, Myanmar juga masuk, bahkan Myanmar setelah itu kan telah menjadi negara yang demokratis sekarang itu dan lain sebagainya. Jadi kita justru ingin negara-negara yang demokrasinya masih bermasalah atau negara yang sistem politiknya tidak untuk kategori di label demokrasi juga bisa ikut. Jadi untuk semua sistem politik. Pak Komar bagaimana melihat ketika negara-negara yang BDF ini bisa juga belajar dulu dari konferensi Asia Afrika, bahwa waktu itu kan mereka berkonferensi dengan semangat berjuang memerdekakan diri dari dominasi asing. Kan itu yang membuat waktu itu Bung Karno itu menjadi inspirator bagi negara-negara lain. Nah, BDF bisa saja diangkat ke arah sana. Tidak berarti kita sudah mapan demokrasinya, tapi ada satu spirit, ada semangat bagaimana membangun demokrasi bersama-sama, kita saling sharing, tukar-menukar kemajuan, hambatan, tantangannya secara terbuka. Kalau itu yang dilakukan, tapi dengan komitmen bagi kita menuju demokrasi, sungguhnya Indonesia menjadi pionir, di sponsor. Tapi kalau misalnya perspektif demokrasi terhadap setiap negara itu berbeda-beda, itu bagaimana? Tidak apa-apa gitu. Hanya saja tadi bahwa ada komitmen, ada inspirasi dan ada tekad untuk bangun demokrasi, sehingga kemudian kita saling sharing best practice-nya apa, hambatannya apa. Nah, oleh karena itu saya itu punya catatan kepada Pak SBY satu. Beliau satu-satunya presiden setelah Republik yang naik dan turun sesuai dengan jadwalnya. Ini prestasi luar biasa bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Dan keduanya, Pak SBY juga naik dengan partai yang namanya Demokrat, Partai Demokrat. Gitu. Jadi di situ sudah menunjukkan komitmen dia tentang demokrasi. Maka saya ingin sekali bahwa ending dari Pak SBY ini jangan sampai kemudian terganjal dengan masalah-masalah yang merusak demokrasi. Gitu. Sehingga saya dan rakyat menonton bagaimana realisasi Perpu dan sebagainya. Ini kalau bisa menang, ini semakin kreditnya Pak SBY semakin banyak. Tapi kalau tidak, ya kita menyayangkan aja Pak SBY gitu kan. Oke, ini Pak Komar sebenarnya agak-agak menyinggung ke soal partisipasi publik. Nah, partisipasi publik kan juga menjadi salah satu isu yang sebenarnya ingin dibangun dalam Bali Demokrasi Forum ini. Memang, kalau di kita memang trennya selama ini tinggi sekali, kecuali yang terakhir ya. Yang terakhir itu kalau nggak salah partisipasi publik 70% dalam pemilu 2014. Sebelumnya itu sekitar 85%. Itu salah satu yang tertinggi di dunia tuh. Di Amerika aja dapat 50% aja untung tuh. Jepang juga dapat 50%. Padahal negara yang katanya merupakan kiblat demokrasi ya. Iya, dan memang trennya semakin maju atau semakin matang demokrasi, biasanya partisipasi publiknya semakin menurun ya, nggak tahu kenapa. Tapi biasanya seperti itu. Makanya salah satu yang akan dibahas adalah bagaimana kita terus menjaga tingkat partisipasi publik yang tinggi, bukan hanya dalam pemilu, tapi dalam politik sehari-hari dan dalam kehidupan demokrasi sehari-hari. Bicara soal partisipasi publik, Pak, tapi kan partisipasi publik jangan sekedar tinggi tetapi tidak berkualitas kan? Benar sekali. Makanya di sini
cara-cara bagaimana menjamin itu penting sekali, dan fungsi dari lembaga itu sangat penting, lembaga yang representatif dan juga lembaga yang responsif terhadap aspirasi rakyat gitu. Dan di sini kita juga jadi tantangan nih, karena di kita kalau ada survei nggak begitu banyak lembaga-lembaga yang benar-benar mendapat kepercayaan rakyat itu, ya. Dan ini memang tugas yang atau tantangan yang berat bagi bangsa kita. Bagaimana agar seluruh lembaga, ya, termasuk juga parlemen, ya, itu benar-benar dipercayai masyarakat. Pak Kobar, soal partisipasi Nah, publik gini, itu, kualitasnya. mengapa negara yang sudah mapan semakin rendah partisipasinya? Itu menunjukkan bahwa demokrasi telah membuahkan hasil, yaitu kemapanan sistem, layanan baik, institusi baik, sehingga kemudian rakyat sudah merasa nyaman, percaya pada sistem. Nah, nyaman percaya sistem, tetapi mereka tidak ikut ambil serta di Iya, situ. tapi karena dia sudah merasa bahwa demokrasi telah memperkuat sistem yang ada, birokrasi. Tapi dalam negara yang belum mapan, mengapa tinggi? Karena mereka masih merasa aku harus berjuang karena ini tidak benar gitu. Mungkin ya. Jadi mengapa di Indonesia itu semangatnya tinggi? Karena merasa bahwa layanan sistem kehadiran negara ini belum bagus dirasakan, sehingga kamu harus ikut berjuang gitu. Mungkin penjelasannya begitu. Dan semakin banyak kontroversi politik atau semakin banyak elit-elit yang bertindak yang membingungkan masyarakat akan semakin antipati dan jauh dari politik tuh, ya kan? Karena mereka bilang, wah, itu saya tidak terinspirasi dengan politik seperti ini. Nah, ini harus kita cegah gitu. Yang kita ingin agar. Tetapi tentunya walaupun sekarang demokrasi nanti akan mapan, jangan sampai juga partisipasi publik pun Jadi satu turun, kan? rendah itu satu karena sudah mapan, tapi kedua jangan sampai karena apatis tadi. Ya. Apatis itulah yang harus diwaspadai. Ya, dicegah juga, ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi, masih ada segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.